warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Komandan Batalon Arhanud 1 Kostrad, Kapten Arhanud Muhammad Nur Jamil SOS. Yang kami hormati Ketua Perkumpulan Petani Lele Nusantara, Bapak William Perkasa, serta Bapak Aulia, Bapak Doni, Bapak Heru, dan tamu undangan sekalian. Yang kami hormati seluruh perwira, bintara dan tamtama dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara peresmian Kolam Lele Batalion Arhanud 1 Kostrad dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada penyerahan secara simbolis satu set indukan lele mutiara bersertifikat benih lele 2000 ekor dan pakan lele. Yang kelima pembacaan doa, dan yang keenam foto bersama, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Komandan Batalion Arhanud 1 Kostrad yang diwakili oleh Wakil Komandan Batalion Arhanud 1 Kostrad kepada yang terhormat Kapten Arhanud Muhammad Nur Jamil SOS. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak William Perkasa, Ketua Perkumpulan Tani Ikan Lele Nusantara, beserta para timnya, seluruh komunitas tani ikan lele Nusantara. Kemudian Bang Aulia dari PT Arwana, kemudian Kang Heru, serta seluruh. Siang hari ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Kami Kapten Arhanud Muhammad Nur Jamil selaku Wakil Batalion Arhanud 1 Kostrad, mewakili Komandan Batalion karena saat ini Komandan sedang melaksanakan latihan di Batu Raja, sehingga yang seharusnya Komandan Batalion yang meresmikan, karena kebetulan Komandan berhalangan, akhirnya Komandan menyampaikan kepada kami untuk mewakili. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya tak lupa kita perlu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul khususnya di area belakang baterai Canda ataupun secara umum di Kesatrian Batalion Arhanud 1 dalam acara peresmian Kolam Lele Batalion Arhanud 1 Kostrad. Salah satunya batalion kita di bidang ketahanan pangan ini sebenarnya banyak, Pak. Sebenarnya banyak, bukan hanya mungkin di bidang perikanan, mungkin di bidang perkebunan ataupun sayur mayur juga ada. Salah satunya ya di kolam lele ini. Kenapa kita juga memilih ketahanan pangan di bidang ternak ikan lele ini? Karena salah satunya pertimbangan kita, ikan lele ini mempunyai yang tadi saya sampaikan waktu ini, dan saya juga baru paham gitu kan, ikan lele ini mempunyai pasar yang cukup luas gitu kan. Dan kalau saya baru ketahui juga ternyata dalam budidaya ikan lele ini ternyata ya ada komunitas tersendiri ya. Karena sebelumnya kita pasti akan bingung gitu kan, kalau kita akan memulai bisnis ikan lele ini, wah bagaimana ini cara memulainya, terus akan banyak pertimbangan, bagaimana ke depan kalau kita membudidayakannya gimana, mungkin kan ada ilmu-ilmu tersendiri, kemudian bagaimana cari nanti kalau udah panen, bagaimana sistem pemasarannya, itu mungkin yang dari dulu sempat terpikirkan oleh saya untuk memulai peternakan ikan lele ini. Jadi nanti mungkin ke depan setelah ini mungkin sebagai awal kita untuk memulai ternak lele ini, baik dari punya niat untuk bisnis ternak ikan lele ini ya bisa sambil belajar
sambil mungkin bisa bergabung dengan komunitasnya sehingga kita punya basic ataupun punya apa ya namanya itu, punya rekan untuk menjalankannya, tidak awam ataupun blank untuk menjalankan bisnis ternak ikan lele ini ya. Dan tiap-tiap mungkin Danre nanti mungkin Kapten Arhanud Muhammad Nur Jamil atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Perkumpulan Petani Lele Nusantara. Kepada yang kami hormati Bapak William Perkasa, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Perkasa, tapi nggak terlalu perkasa banget lah. Nah, yang saya hormati Bapak Wadan Arhanud 1, Pak Kapten Muhammad Nur Jamil, berikutnya para perwira Bintara dan Tantama, lalu yang saya hormati juga para undangan yang hadir dari pihak Arhanud sendiri, dan salam khusus, salam komando untuk Perkumpulan Petani Lele Nusantara. Tetap semangat. Jadi saya di sini bukan maksud menggurui, tapi saya hanya berbagi sedikit pengalaman. Yang kedua, saya di sini hanya istilahnya memberikan gambaran seperti apa sih ternak lele itu. Jadi kalau misalkan saya tadi ini Pak, meloding ataupun membayangkan, Bapak tadi sebutin nama saya ada 5 kali Pak. 5 kali. Iya, ada 5 kali. Nah ini kan kebetulan kolamnya 5 Pak. Jadi tonggak awal kegiatan usaha lele ini udah kita mulai. Ini baru dompetnya Pak. Nah dompet kalau nggak diisi uang kan sama aja, nggak berlaku Pak. Kita bawa dompet kemana-mana aja, kalau isinya nggak ada kan nggak bisa. Jadi membangun kolam itu sama aja kita sia-sia Pak. Karena kenapa? Kalau nanti di sini nggak ada pembenihannya, tiba-tiba Bapak buat pembesarannya, gitu hasil panen keluar, kolam kosong lagi, dompetnya kosong lagi, terpaksa kasih ATM lagi untuk beli benih. Nah berikutnya gitu lagi berputar. Akhirnya apa? Ya kalau misalkan Pak Danre masih tugas di sini, kalau dia dipindah gimana? Berarti kan asal selesai dia, selesai kolam ini nggak ada lanjutannya. Nah saya berharap ini kegiatan ini sustainable, artinya berkelanjutan. Nah seperti itu harapan saya. Nah terkait lele memang di mata masyarakat ini usaha yang bisa tergolong yang gimana? Di bawah lah, rendahan. Padahal usaha lele itu ya modalnya nggak sedikit, modalnya banyak. Gitu. Tapi untuk mengawali gimana kegiatan usaha lele ini sebagai berhasil, yang pertama itu niat, ada niat. Ya karena saya muslim, ya usoli aja karena Allah. Saya niat, saya berjalan ini usaha ini. Misalkan kalau saya targetkan 1000 kolam, yang ada di pikiran saya itu 1000 kolam. Yang pertama diniatkan dulu. Nah kalau misalkan kita udah niat, sama seperti kita misalkan sholat, kita udah niat, pasti kan sholat kita udah, artinya salah satu rukun itu dilaksanakan. Sama di lele tadi, kita niat dulu. Mau berapa kolam kita target? Oke, mau 1000 kan nggak mungkin langsung lompat 1000 kolam. Karena apa? Hitungan 1 sampai 1000 kan dimulai dari 1. Ini startnya udah mulai 5. Nanti tambah lagi. Ini rekanan kan banyak, bisa minta tolong. Pak, tolong dibantu Pak, kolamnya gini-gini. Nanti tambah. Apa yang kurang Pak? Oke, siap kita bantu. Kan gitu Pak. Bukan berarti kita minta tolong itu meras. Enggak, saya pun misalkan Pak, ini sekarang masalahnya COVID Pak, pandemi. Kita ini butuh bantuan untuk APD. Saya minta ke anggota-anggota. Alhamdulillah kita bisa sumbangkan 300 APD. Tepuk tangan loh. Kita pertama itu saya ngasihkan APD. Di saat orang lain belum memikirkan itu, tapi kita sudah memikirkan itu. Lele Nusantara secara ADRT itu nggak ada, tapi ada di mana-mana gitu. Ya sama seperti istilahnya tentara Pak. Saya bukan maksudnya istilahnya bercerita banyak tentang tentara ini, artinya dari Arhanud tahun 53, kenapa dia sampai seperti ini besar seperti ini kan proses Pak ya. Jadi kita itu ya sama seperti di TNI, jiwa korsa kita kuat. Jadi biarpun istilahnya jiwa korsa petani lele Nusantara tadi gitu. Bisa dibuktikan nanti. Kalau misalkan nanti ada anggota di sini yang jalan-jalan ke Bali, WA ke saya, Pak, tolong Pak, minta tolong Pak, yang komunitas lele Nusantara Bali mana? Karena Bapak sekarang kolam lele Arhanud udah jadi bagian dari Perkumpulan Petani Lele Nusantara, makanya seluruh petani lele yang tergabung Perkumpulan Petani Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Nyangga sampai Pulau Rote, itu semua kita bersaudara Pak, nggak ada diskriminasi gitu. Jangan dianggap misalkan, wah ini anti NKRI, oh ini enggak, kita lah yang pertama NKRI karena berbagai suku ada di sini semua Pak. Jadi kita lah manunggal dalam NKRI. Jadi gimana ya kok saya bilang ya, saya membuat Perkumpulan Petani Lele Nusantara ini bukan kaleng-kaleng Pak. Biasanya seorang ketua tadi menggantungkan hidup sama anggota, artinya gajinya tadi dari anggota-anggota ya. Lo mana nih jatah bulanan, mana nih setoran. Nah kita bukan istilahnya usaha japren Pak. Jadi kita ini sebagai ketua ya mau berkorban gitu loh. Apa yang kira-kira anggota butuhkan ya kita siap jalan. Apa kekurangannya? Indukan, ya udah kita kasih.
Apa misalkan kekurangannya kolam, ya udah kita kasih. Masalah bayar nanti belakangan. Yang penting jalan dulu. Karena apa? Diniatkan gitu loh Pak. Nah, yang pertama itu niat. Yang kedua Pak, disiplin. Nah kalau misalkan kita tahu perawatan lele mutiara seperti yang diatur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, seperti terkandung dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2015, itu kan ada keterangan poin A pasal 1 bahwa lele mutiara adalah hidup di suhu antara 24 sampai 35. Berikutnya radius mata dia 3 cm, ketebalan daging dia 40 cm. Jadi seluruh kegiatan lele Nusantara, kegiatan lele untuk mutiara tadi itu udah ada konsepnya dibuat oleh pemerintah. Nah kita percaya pemerintah, kita percaya undang-undang, ya udah ikutin aja gitu. Itu semua jelas di situ. Waktu jarak panennya berapa hari, terus nanti perawatan hinganya seperti apa, itu semua udah dipikirkan oleh KKP, kita tinggal menjalankan. Tapi karena kita banyak istilahnya ngeluhnya, ini gimana nanti jual, seperti yang Bapak sebutkan tadi, gimana nanti jualnya, gimana ininya. Ya kalau merasa pusing ya gabung ke komunitas gitu loh. Jangan merasa ya bisa hidup sendiri, ya kita hidup ini ya hablum minannas wa hablum minallah. Jadi kita ya tanya dulu ke tetangga. Makanya di perkumpulan petani Indonesia jangan sombong. Kayak gitu. Sombong di atas, gue boleh sombong, tapi sombongan itu dikasih semua orang. Yang sombong lagi jadi sedekah Pak jadinya. Sombong di atas sombong adalah sedekah. Makanya kalau orang sombong kasih sombongan lagi bersedekah. Nah seperti itu. Poin ketiganya adalah serius. Nah kita ini udah buat dompetnya, tinggal kita nambah isinya. Nah kegiatan apa yang mau dibuat di sini? Di sini siapa nanti yang dikasih mandat untuk menjaga kolam ini harus orang yang bertanggung jawab dan serius. Jangan coba-coba dilele bohong. Karena kenapa? Ini semua berhubungan sama yang hidup. Nah, sama seperti tentara, misalkan dia tentara itu ngawal di perbatasan. Dia melindungi warga, melindungi masyarakat. Gimana situasi? Udah aman, musuh aman, nggak ada apa, aman. Tiba-tiba musuh datang, rakyat mati, kena tembak. Contohnya kayak gitu Pak. Di lele juga gitu Pak, jangan dibohongi. Udah dikasih makan, udah Pak. Kapan? Ya itu nanti 3 jam 4 jam kemudian terjawab, lelenya pada mati gitu loh. Jadi sama artinya konteksnya dalam artian kita ternak lele tadi itu ternak yang hidup. Jadi yang pertama tadi 2.000 ekor dan pakan lele. Mungkin 1, 2, 3. siap ya, siap kasih tepuk tangan. Langsung masukin sana ya ke kolamnya. Mungkin. Bandu, pertama-tama yang sama-sama kita hormati bersama Wakil Ketua Komandan Batalion Arhanud Bapak Muhammad Nur Jamil beserta para jajarannya. Yang kami hormati bersama Bapak William Prakasa selaku Ketua Petani Lele Nusantara, yang saya termasuk sebagian dari petani lele juga ya Pak ya. Mari sama-sama kita biar menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Kita doa bersama biar kolam di sini berjalan dengan baik, segala sesuatunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkepanjangan ya Pak ya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله yang maha kuasa, berikanlah segala keberkahan dan keriduan-Mu untuk acara kami pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang kami niatkan dapat berkepanjangan dan mendapat keberkahan, mendapat kebaikan, mendapat kelancaran dari Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Kau rahmati, wa tafarruqam min ba'dihi tafarruqam ma'suma, dan jadikan perpisahan nanti perpisahan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah permohonan kami semua sebagaimana Engkau mengabulkan permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Yang lagi 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Yang lagi 1, 2, 3. Siap. Gara-gara ini kan nggak ketemuan Pak. Kan kamu gara-gara dia mau ditangkap baru ketemu di sini kan. Bisa juga makan. Kalau kita banyak candanya Pak. Biar nggak stres apa? Iya. Makan Pak. Sini Pak. Jangan ambil satu Pak, mesti dua ini Pak. Enak dari Pak Haji, dari Pak Haji nih. Ini dari Pak Haji Pak. Sekarang udah bisa menghasilkan berapa, Pak? Nilainya?